Kita ketemu lagi ya di materi berikutnya, melanjutkan materi-materi sebelumnya di mata kuliah basis data ini gitu. Nah, di materi kali ini kita akan melakukan pemetaan dari studi kasus atau contoh yang kita bahas sebelumnya, dengan ER model. Kita akan membuat dari ER model tersebut menjadi diagram, entity relationship diagram atau konseptual data model, dan kita juga akan menggenerate langsung di physical data model. Nah, di mana physical data model ini nanti yang akan kita generate ke basis data dengan menggunakan satu tools DBMS. Nah, berikut kita lihat prosesnya untuk mengenerate atau membuat konseptual data model dari contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana menerjemahkan dari diagram yang kita gambarkan dengan konsep relasional atau dengan ER model, entity relationship model, yang sudah kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya. Itu kita gambarkan menjadi konseptual data model, dan nantinya akan diubah juga menjadi physical data model. Nah, studi kasus yang kita pakai itu sama dengan pembahasan sebelumnya. Di sini ada ER model dari satu perusahaan atau satu eh, ya bisa disebut satu instansi. Ada employee, ada departemen, ada dependent, dan project gitu ya. Nah, tools yang kita gunakan di sini untuk melakukan pemodelan dengan logical data model atau konseptual data modelnya atau ER diagramnya itu dengan menggunakan tools Power Designer. Nah, ada beberapa aturan yang perlu dilakukan ketika memappingkan dari ER model ke konseptual data model. Jadi yang pertama itu adalah kita mappingkan semua entitas. Yang berikutnya adalah atribut, terus relasinya. Ini bisa kita buat sama persis dengan um, di dalam konsep relasional model. Nah, atribut relasi itu sebenarnya pilihannya bisa kita masukkan ke dalam salah satu entitas gitu ya. Atau mungkin kita bisa tambahkan di relasi juga. Nah, setelah itu di konseptual data model di sini kita buat juga yang versi detail. Jadi kita sudah tambahkan dia struktur dari datanya, tipe data dari masing-masing atribut yang nanti akan masuk itu juga kita tambahkan. Jadi sekaligus kita akan membahas dari penjelasan sesuai dengan tipe data. Nah, kita langsung saja. Jadi di tools yang kita gunakan di Power Designer, entitas itu diwakilkan oleh semacam tabel seperti ini. Jadi kalau kalian dekatkan kursor ke dalam simbol atau konseptual model di sini, dia akan membuat pop-up namanya. Ini entitas. Nah, untuk melakukan perubahan, atau saya besarkan dulu. Nah, untuk melakukan perubahan, kita tinggal double klik. Di sini akan muncul satu jendela baru. Nama entitasnya kita set. Kita sesuaikan dengan ER modelnya. Yang pertama kita buat itu adalah employee. Nah, employee ini tab berikutnya kita bisa set atributnya. Jadi atribut employee itu ada SSN, terus ada birth date, terus ada nama. Nah, nama ini atribut komposit gitu ya. Jadi atribut komposit ini sebenarnya bisa kita ubah dia menjadi sebuah tabel gitu. Tapi di kali ini kita akan simpan saja satu atribut yang berupa nama saja gitu. Nama atau yang bisa saya tambahkan identitas unik employee name gitu. Setelah itu ada address, dan nah,
Berikutnya ini adalah SSN. SSN ini dia adalah key atribut gitu ya. Nah, di conditional di sini ada keterangan M, P, dan D. Jadi D ini display hanya ditampilkan. Kalau kita set P berarti dia adalah primary key. Jadi kita bisa set SSN ini adalah dia primary key dari entitas ini. Nah, M ini apa? Kenapa ketika kita set P dia otomatis di set M. Jadi M ini adalah mandatory gitu. Mandatory atau not null. Jadi ketika nanti dia sudah diimplementasikan physicalnya dari menjadi tabel di database. Kalau kita set mandatory berarti nanti atribut ini ketika diinputkan nilai tidak boleh kosong atau not null. Jadi kita set SSN saja sebagai primary key dan otomatis not null. Nah, untuk tipe data kita bisa set di bagian ini. Kita klik di sini. Nah, tipe data ini ada beberapa jenis tipe data. Seperti tipe data umum, integer, ada karakter, variabel karakter, ada teks, dan sebagainya. Nah, untuk SSN ini kita pakai saja karakter dengan panjang 5. Terus ada birth date, ini kita pakai date saja. Employee name, ini kita pakai variabel karakter dengan panjang 100. Nah, tadi ada karakter, ada variabel karakter. Itu bedanya apa? Bedanya ketika kita set karakter isinya 100, nah, ketika nanti namanya hanya ada 5 huruf, misalkan Anton, misalnya seperti itu. Tapi di sistem dia akan tetap mengalokasikan sebanyak 100 karakter. Kalau kita set dia namanya karakter, tipe datanya karakter. Nah, kalau variabel karakter dia lebih fleksibel gitu ya. Jadi kalau kita set panjang maksimalnya 100, ketika realnya diisi hanya 5, ya dia dialokasikan di sistem atau di storage itu hanya 5 saja. Jadi bisa dibilang lebih hemat ya kalau menggunakan variabel karakter. Nah, berikutnya address. Address kita samakan dengan karakter, dengan nama. Itu kita set variabel karakter isinya 100. Berikutnya salary, ini kita buat dia namanya bisa ada money ya, money atau integer atau desimal ya, kita pakai integer saja. Terus kita hapus dulu seks atau jenis kelamin. Nah, di sini anggapannya seks atau jenis kelamin ini isinya cuma satu karakter gitu ya, laki, perempuan, atau pria, wanita gitu ya. Kita panjang, nah kita set satu karakter panjang. Oke. Nah, ini kita sudah punya satu tabel gitu ya, satu tabel employee. Employee atau satu entitas employee yang kita terjemahkan dari ER model ke dalam konseptual data model. Nah, entitas berikutnya adalah departemen. Jadi departemen ini atributnya kita set langsung, ada departemen name, saya sebut aja, saya ubah sedikit namanya. Terus ada number, saya sebut departemen number, dan ada location. Dan satu lagi, oh ya, location ini dia tipe datanya adalah atau jenis atributnya adalah multi value ya, dia ada beberapa location. Nah, untuk case seperti ini kita juga bisa membuat dia jadi tabel terpisah, tapi di asumsi CDM ini saya pakai bahwa departemen ini hanya memiliki satu lokasi saja dulu. Nah, berikutnya ini adalah atribut verified number of employee. Ini kita buat jadi atribut biasa saja. Number of employee. Primary key-nya di sini dia jadi departemen name sama departemen number. Tipe datanya kita set saja karakter dengan panjang 5. Oke, departemen number-nya juga kita set karakter dengan panjang 5. Untuk location ini kita pakai saja variabel karakter dengan panjang 100. Terus yang number of employee ini kita pakai saja dia integer. Nah, itu atribut entitas yang kedua. Nah, entitas yang ketiga di sini ada project. Di sini ada project. Jadi atributnya hampir sama dengan departemen. Jadi ada project name, ada project number,
ada location. Baik, ini ada project location gitu ya. Nah, project location. Di project ini ada primary key, project name, sama project number. Tipe datanya untuk key value kita set karakter dengan panjang 5 semua gitu. Terus untuk project location ini kita pakai saja variabel karakter dengan panjang 100. Oke. Nah, entitas terakhir di sini dia weak entity, kita buat namanya dependent. Dependent ini atributnya dia ada semua dependent saya kasih awalan d name, terus ada x, birth date, ada relationship. Dia tidak punya key. Terus yang namanya ini kita buat variabel karakter panjangnya 100. Terus seks atau jenis kelamin ini sama ya, kita buat karakter dengan panjang 1. Terus yang birth date ini kita buat date saja. Yang relationship ini kita set karakter variabel karakter dengan panjang 50. Tambahan kita hapus. Oke, nah kita sudah punya semua entitas. Nah, berikutnya kita buat relasi antar entitas. Di sini ada relasi, ada one to many, many to many, gitu. Cuman tidak ada one to one. Ada juga one to many dependency. Nah, kita coba buat yang dependency dulu. Gitu. Ini langsung dengan dependency. Nah, untuk mengatur relasinya kita double klik 3 di sini. Jadi kita juga beri nama relationship-nya juga bisa, dependence of gitu. Sesuai dengan di desain. Nah, cardinality itu adalah one to many dan dependent gitu. Jadi si entitas dependent ini akan dependent ke employee. Nah, ini juga bisa kita geser-geser gitu ya untuk melihat namanya dan sebagainya. Terus kita buat relasi antara employee ke departemen. Ini relasinya one to many. Sorry, many to many. Works for. Ini relasi one many to many. Jadi kita bisa geser kalau dia numpuk. Atau saya buat lebih ke atas sedikit, kita bisa klik double kali. Ini yang works for. Works for ini cardinality-nya many to many dan dua-duanya mandatory. Atau dua-duanya partisipasinya total. Jadi partisipasi total di perancangan di tools Power Designer ini kita buat dia dengan nama mandatory. Nah, bedanya apa nanti di visualnya? Kalau mandatory garisnya tebal, kalau dia parsial atau dia kalau total tebal, parsial itu putus. Nah, employee juga masih ada satu relasi lagi dengan departemen, itu one to many. Jadi one to many dengan departemen. Ini kita set ke atas lagi. One to many, nama relasinya adalah manage. Oh sorry, ini one to one ya. Manage nanti kita bisa ubah di cardinality-nya. Jadi di one to one dengan departemen mandatory itu employee. Jadi departemen ini partisipasinya total ke employee.
Nah, di sini kita lihat ya, relasi kita tidak bisa memberikan dia atribut gitu ya. Jadi atribut secara konseptual tidak bisa kita masukkan atau secara diagram konseptualnya tidak bisa kita masukkan ke relasi. Jadi kita bisa masukkan ke salah satu tabel. Nah, berikutnya ada masih relasi one to many dari departemen ke project. Gitu. Jadi relasi one to many dari departemen ke project. Ini nama relasinya adalah kontrol. Nah, cardinality-nya one to many dari departemen ke project. Project ini partisipasi total ke departemen. Kita set partisipasi total. Oke. Nah, masih ada satu relasi lagi gitu ya. Jadi dari employee ke dirinya sendiri. Ini secara konseptual masih bisa kita buat gitu ya, relasi ke dirinya sendiri. Jadi tipe relasinya one to many. Terus cardinality-nya tidak ada mandatory. Nama relasinya adalah supervision. Oke. Ini penggambaran dari konseptual data model ya, dari ER model yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau menggunakan tools, kita sebenarnya dipermudah ya ketika kita mau mengenerate model physical datanya gitu ya. Atau physical data nanti kita akan menemukan satu konsep baru. Jadi kalau di konsep data relasional itu kan ada relasi gitu ya. Nah, tapi ketika fisik atau ketika kita implementasikan ke database, kan kita tidak bisa membuat garis di dalam database. Kan? Jadi representasi dari relationship atau garis tadi itu adalah pasangan primary key dan foreign key. Jadi kalau seperti ini employee ke dependent atau departemen ke project, nanti akan departemen name sama departemen number itu akan jadi foreign key di project. Ini sebagai pasangan dari apa namanya primary key dan foreign key-nya. Oke. Nah, kita coba generate gitu ya dari konseptual menjadi physical data model. Kita lihat perbedaannya. Kita generate physical data model. Nah, ketika generate di sini tools ini akan meminta kita memilih database management systemnya, DBMS-nya. Kenapa? Karena setiap DBMS tidak sama persis ya tipe data dan sebagainya. Jadi akan dispesifikkan ke database yang akan digunakan untuk transaksi. Ya, tinggal kita oke. Nah, ketika ada error, ini tidak bisa kita di generate ya, kita harus lihat errornya gitu ya. Jadi di sini misalkan entity attribute name itu harus unik, kode itu harus unik gitu ya. Nah, sectionnya karena double, jadi dia harus diubah gitu ya. Tidak boleh sama. Gitu. Ini kan ada dua yang sama namanya. Kita sebut saja, kita ubah saja ini ya. Sebutnya ini ya semua kita tambahkan dependent set, dependent. Oke, kita coba generate lagi. Masih ada error. Oh, sebentar, ini apakah dia berubah semua ya? Oh ya, ini dia berubah semua ya. Nah, atributnya kita ganti aja ya. Sekarang ada jenis kelamin. Ya, tidak. Soalnya juga dia sama. Jadi, kita hapus dulu biar tidak. Nah, di sini tidak ada error. Nanti saya hapus, nanti bisa diubah. Dia tidak boleh nama sama gitu ya. Nah, kita lihat perbedaannya di sini.
Nah, di sini akan muncul tabel baru gitu ya. Ketika ada relasi one to many. Ketika ada relasi many to many, dia akan muncul tabel baru. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu ada perubahan apa. Misalkan departemen ke project. Di sini departemen ke project, di project awalnya itu ada 3 atribut. Sekarang kok jadi 5. Ada tambahan di sini, ada keterangan tambahan juga, project name itu PK, project number itu PK. PK itu singkatan primary key. Berikutnya ada departemen name sama departemen number, itu FK atau foreign key. Apa itu foreign key? Nah, foreign key itu adalah primary key dari tabel departemen yang menjadi foreign key di sini efek dari relasi one to many. Jadi nanti simbol relasi di physical atau ketika kita implementasikan di database adalah pasangan primary key dan foreign key-nya. Di dependent juga sama, dia akan mendapatkan primary key dan foreign key dari tabel employee. Tabel employee dia akan mendapatkan foreign key dari employee SSN yang menjadi supervisinya dan di departemen number ketika dia bekerja di satu departemen dan dia akan mendapatkan atau dia akan menambahkan satu tabel baru untuk apa namanya relasi works for itu karena sifatnya many to many. Jadi di tabel apa namanya physical data model sebenarnya hanya support relasi one to many saja gitu ya. Semua akan dipaksa ke relasi one to many. Nah, ini hasil dari relasi atau diagram fisikalnya. Nanti kita akan membuat database berdasarkan physical data model seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat tabel departemen, ada primary key 2 dan 1 foreign key. Oke, itu contoh mapping dari AR model menjadi konseptual dan kita generate menjadi physical model dengan menggunakan tools Power Designer.